Memang kita lihat beberapa hari terakhir ini, pemerintah membatalkan penerbitan melalui sistem, penerbitan khusus, terutama kemarin rencananya dengan pandemic bonds. Kalau saya lihat memang ada beberapa alasan ya, mungkin pemerintah pertama mungkin ingin melibatkan, lebih banyak investor domestik dalam penerbitan ini. Kalau penerbitan yang dilakukan secara reguler yang rutin dilakukan pemerintah setiap minggu melalui lelang-lelang, ini akan lebih banyak investor-investor domestik yang bisa berpartisipasi sehingga apa yang pemerintah keluarkan itu bisa dapat dirasakan oleh investor-investor domestik. Jadi peran masyarakat secara umum melalui lembaga-lembaga keuangan dalam negeri, pemerintah mengharapkan ini lebih bisa membantu dalam penanganan pandemik ini yang memang relatif pemerintah butuh dana besar. Selain itu mungkin dari sisi biaya penerbitan, menurut saya penerbitan melalui lelang-lelang secara reguler akan jauh lebih efektif dan efisien karena memang ini pemerintah sudah selalu rutin menerbitkannya setiap minggu melalui lelang-lelang tersebut. Oke, berarti, Anda melihat juga ada indikasi kemungkinan besar serapan terhadap lelangnya juga tidak begitu baik begitu ya kalau tetap akan diluncurkan, selain memang adanya mungkin perubahan dari sistem atau strategi pembiayaan pemerintah menjadi satu alasan, ditangguhkannya begitu untuk pandemic bond ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau pandemi ini akan terbit di dalam mata uang asing biasanya kan rencananya. Kalau saya lihat Mhm. kondisi sekarang ini tidak hanya kita yang akan menerbitkan dan ini COVID ini merebak di seluruh dunia, lebih dari 200 negara terdampak dan hampir semua negara kesulitan secara keuangan karena Mhm. lockdown yang mereka lakukan, tekanan-tekanan terhadap ekonomi yang mereka rasakan. Dan mungkin pemerintah juga mempertimbangkan itu, pemerintah ingin melibatkan sebanyak mungkin investor-investor domestik, akhirnya pemerintah memilih untuk menerbitkan melalui lelang-lelang secara reguler. Oke, sedangkan kalau seandainya Anda lihat di sisi lain begitu ya, ada juga rencana pemerintah untuk, merilis SBN juga kurang lebih besarnya 697, 3 triliun begitu ya sampai dengan akhir Mei 2020 di pasar domestik itu retail via private placement dan juga berupa SBN, falas begitu. Nah ini seperti apa ini Pak Ramdan? Jadi memang pemerintah rutin melakukan lelang di kita secara mingguan, baik itu SBN maupun SBSN. Dan record kita selama ini cukup baik ya, respon dari pasar sendiri, baik itu dari investor-investor domestik maupun investor-investor asing yang biasanya rutin dan aktif mengikuti lelang-lelang tersebut. Dari sisi jumlah biasanya, apalagi di awal-awal tahun kemarin sempat sekali lelang itu minat yang masuk di lelang tersebut sempat di atas 100 T, bahkan 140 T, sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Tapi memang kondisi ini lelang-lelang berikut terakhir-akhir ini memang mengalami penurunan karena memang tekanan terhadap pasar kita, asing banyak keluar dari kita, kepemilikan asing sekarang cuma sekitar 30% dan kalau tidak salah asing sudah lebih keluar keluar dari pasar kita dari awal tahun, pasar SBN kita dari 100 lebih dari 140 T ya. Ini sejarah juga di pasar kita dalam waktu 2-3 bulan asing keluar berbondong-bondong, tapi kalau kita lihat pasar kita relatif cukup kuat. Kita lihat di minggu ketiga Maret kemarin memang bottom-nya waktu itu ya 10 tahun kita berkisar sekitar 8,3% dan sekarang relatif stabil di 8%, bahkan di 2 minggu lalu sempat di angka 7,7 sampai 7,8. Dan ini dinamika pasar, sekarang pasar sedang mencari equilibrium baru dan sekarang supply demand cukup seimbang, terlihat dari kestabilan dari yield yang kita lihat 2-3 minggu terakhir ini.